Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini saya bakal buat tutorial singkat bagaimana menghitung reliabilitas daripada alat ukur teman-teman. Jadi reliabilitas yang kita gunakan adalah reliabilitas McDonald Omega dan juga Cromba Alpha. Kita menetapkan standar itu dikatakan reliable suatu alat ukur ketika dia memiliki nilai reliabilitas di atas 0,7. Nah, ini adalah contoh data yang sudah saya buat untuk alat ukur psikometri non-kognitif yang teman-teman program sekarang ini untuk mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Kita sudah berada di tahap akhir dari pembuatan alat ukur psikometri non-kognitif. Jadi teman-teman setelah kemarin uji validitas itu teman-teman telah mendapatkan item-item yang valid. Jadi dari item-item yang valid itu misalkan ada 16 atau ada 20 atau ada 5 atau ada 3, ada berapapun itu hasil validitasnya, maka hanya itu juga yang akan dianalisis di reliabilitas. Jadi sistemnya itu setiap step ada pengguguran. Nah, sampai di reliabilitas ini sudah tidak ada lagi pengguguran karena kita sudah akan melihat bahwa alat ukur ini telah reliable dalam mengukur apa yang ingin kita ukur begitu. Nah, contohnya ini seperti ini datanya ketika pertama kali kita buka di JASP. Jadi, teman-teman perlu dulu membuat Excel baru, kemudian save as type dokumennya itu menjadi dokumen CSV, delimited, begitu teman-teman. Selanjutnya, teman-teman ubah semua itemnya itu di sini. Ini kan tipenya ada yang ordinal. Oke, selanjutnya itu karena di sini tipenya masih ordinal, sedangkan di SPSS itu di ASP sorry itu mengharuskan kita untuk mengubahnya menjadi scale. Jadi seperti ini. Jadi di sini itemnya saya ambil data ini aja ya teman-teman. Ini bukan data real yang saya miliki, tapi ini hanya data contoh saja. Nah, anggaplah itemnya saya yang valid itu setelah uji CFA kemarin itu hanya item 2, 7, 9, 13, 15, 16, 22, 27, dan 30. Jadi item lainnya ini nggak usah saya ubah karena nggak akan bakal saya analisis. Selanjutnya untuk JASP 11 itu dia reliabilitasnya ada di deskriptif, tapi untuk JASP terbaru biasanya kalian tambahkan di menu di sini. Silakan buka menu ini kemudian tambahkan. Dia bakal ada di sini kemudian centang. Karena ini JS5 versi lama gitu. Nah, silakan teman-teman buka saja reliability analyze. Nah, muncul tampilan seperti ini. Terus teman-teman salin saja item yang sudah tadi kita buat, pindahkan ke sebelah kanan. Jadi pada saat tampilannya itu pertama kali ini cuma McDonald's Omega aja yang muncul. Nah, kita tambahkan di sini Cromba Alpha. Kita pakai yang terstandar design. Oke. Jadi jumlah partisipan yang saya miliki itu ada 138 orang. Dengan McDonald's Omega 0,774 dan Cromba Alpha 0,766. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat ukur saya yang bertahan itu dari item 2 sampai item 30 ini reliable. Nah, untuk keseluruhan item. Nah, kalau untuk tiap item itu kita lihat juga, bisa kita lihat di individual item statistik. Jadi item 2 itu reliabilitasnya sudah bagus semua ya, sudah di atas 0,7. Ini per item dilihat. Kalau ini keseluruhan, tapi yang kita gunakan cuma scale reliability statistik ini. Jadi teman-teman tinggal copy kemudian masukkan ke laporannya teman-teman. Mungkin itu cara untuk menghitung reliabilitas. Selanjutnya kita akan menghitung cara penormaannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi ini adalah program KTEK F.01 yang telah dibuat oleh Wahyu Widiarso, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Jadi ini adalah sebenarnya program Excel yang kemudian beliau itu ubah supaya kita tidak perlu menghitung secara manual lagi. Padahal ada juga cara manualnya, ini rumusnya. Cara manualnya seperti ini, tapi di sini sudah beliau buatkan kepada kita semua bagaimana langsung nanti jadinya akan langsung seperti ini gitu loh.
Nah, caranya itu adalah teman-teman buka sheet bagian data ini, terus teman-teman masukkan skor total dari semua respondennya teman-teman, karena kategorisasi penormalan itu adalah artinya kita mau memberikan penilaian kepada responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian kita, begitu. Nah, di sini saya sudah punya skor total dari responden saya, mulai dari responden 1 itu 57 sampai responden ke 138 ke bawah ini. Jadi teman-teman tinggal copy paste saja. Jadi dari item-item teman-teman yang bertahan tadi itu kalian skor totalkan tiap responden. Caranya pasti teman-teman sudah tahu, yaitu sama dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian klik pada item pertama pada responden pertama sampai dengan item terakhir, kemudian tutup kurung, kemudian enter, kemudian pada skor total responden pertama, teman-teman tarik ke bawah, nanti akan muncul semua respondennya. Dan nggak usah lagi dihitung standar deviasi maupun minnya, karena nanti di program KTK inilah yang akan menghitungkan secara manual. Bukan manual sih, otomatis. Nah, di sini saat kita sudah memasukkan data-data seperti ini, maka outputnya akan keluar seperti ini. Nah, outputnya itu yang di bagian informasi ini sudah tidak perlu teman-teman ubah. Tinggal teman-teman ubah di bagian data skala. Jadi jumlah butirnya berapa? Kalau jumlah butirnya saya kemarin itu yang bertahan dari validitas itu 16, ya saya tulis 16. Skor butir minimal dan skor butir maksimal, teman-teman menggunakan tabulasi apa? Apakah datanya teman-teman itu termasuk interval atau ordinal? Kalau interval berarti kita mulai dari 1 sampai 5 atau bisa juga 1 sampai 4 kalau pilihan jawabannya hanya 4. Kalau misalkan skor butir minimalnya teman-teman menggunakan data ordinal bisa dari 0 sampai 4 ya. Atau enggak 0 sampai 3 kalau 4 pilihan saja. Kebetulan saya datanya interval, jadi saya punya pemilihan jawaban kemarin itu di skala itu 1 sampai 5, sangat tidak setuju, setuju, netral, kemudian setuju dan sangat setuju. Dan poin minimalnya itu 1 dan poin maksimalnya 5. Jadi saya tulis 5. Jadi kalau misalkan seandainya saya data ordinal di sini, maka saya ubah jadi 0. Kemudian di sini saya ubah jadi 4 gitu. Nah, di sini bakal berubah nih teman-teman. Dia bakal berubah kan? Kalian lihat kan tadi berubah dia. Nah, kemudian rata-ratanya 32 begitu, dia akan otomatis. Jadi yang kita ubah itu cuma 3 ini, yang warna biru ini yang kita ubah-ubah. Nah, saya kembalikan di sini skor butir saya minimalnya 1, kemudian di sini 5. Kan sama saja. Nah, di sini ada dua kategorisasi nih, ada kategorisasi data empirik, ada kategorisasi data hipotetik. Nah, yang kita gunakan itu data empirik. Kenapa? Karena paling bagus untuk data empirik itu sebenarnya memang pada saat konstruksi alat ukur atau pembuatan alat ukur, karena biasanya respondennya itu lebih banyak begitu pada umumnya ya. Kalau seandainya ini dunia yang benar-benar dipakai di kenyataan untuk skripsi dan lain sebagainya, kita pakai data empirik saja. Di sini sangat rendah saya itu skor minimum subjek itu 48 gitu. Ada 3 orang nih, kemudian untuk yang sedang ada 101, tinggi 20, kemudian sangat tinggi tidak ada. Jadi sebenarnya ini datanya tergolong normal ya, meskipun sangat tingginya itu tidak ada gitu. Nah, kalau data hipotetik itu biasanya digunakan pada penelitian survei, penelitian kuantitatif survei seperti korelasional dan regresi gitu. Jadi teman-teman bisa mau pilih yang standarnya 5 atau standar kategori 3. Tapi yang kita gunakan dalam tugas ini adalah standar kategori 5 dengan kategorisasi data empirik. Mungkin sekian tutorialnya guys, selamat mengerjakan tugas dan menyusun laporannya. See you!